Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Tidak usah banyak lama. Mari kita mulai bercerita tentang buku The Upanishads, teks-teks spiritual dan filosofis dari India kuno. Di balik gemuruh zaman, jauh sebelum dunia sibuk dengan angka, pasar, dan mesin, ada dunia yang hanya bisa didengar lewat keheningan. Di sebuah tanah yang diselimuti kabut subuh dan suara mantera, para pemikir duduk bersila, tak menulis buku, tapi mendengarkan getaran semesta. Mereka tidak bertanya apa yang bisa kita miliki, tetapi siapakah aku? Dan dari keheningan itulah suara abadi muncul. Suara yang kini kita kenal sebagai Upanishad. Sebelum dunia mengenal filsafat dalam bentuknya yang sistematis, sebelum Socrates berjalan di Agora atau Confucius mengajarkan etika di Tiongkok, di tanah yang kini kita sebut India, telah tumbuh akar-akar pemikiran yang lebih tua dari tulisan dan lebih dalam dari suara. Di sana, orang-orang tidak membaca kitab, mereka mendengar. Dan apa yang mereka dengar bukan sekadar kata-kata, melainkan getaran kosmis yang disebut Shruti, wahyu yang terdengar, bukan dikarang. Dari wahyu-wahyu ini lahirlah Veda, sebuah kumpulan nyanyian, mantra, dan ritual yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari dada ke dada. Ribuan tahun lamanya, Veda hidup bukan di atas kertas, tapi di ingatan manusia. Ia bukan teks, ia pengalaman. Bukan teori, tapi cara hidup. Namun seiring waktu, kesadaran manusia pun tumbuh. Pertanyaan-pertanyaan muncul, bukan tentang bagaimana menyenangkan para dewa, tapi mengapa kita ada? Apa yang terjadi setelah kematian? Mengapa aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa dijelaskan oleh tubuh atau nama? Dari kegelisahan itulah muncul sebuah lapisan baru dari tradisi Veda. Sesuatu yang lebih hening, lebih kontemplatif, dan lebih radikal. Kita menyebutnya Upanishad. Ia tidak menentang Veda. Ia adalah jantung terdalam dari Veda. Disebut juga Vedanta, arti harfiahnya, akhir dari Veda. Tapi akhir di sini bukan berarti penutupan, melainkan puncak, seperti puncak gunung. Tempat kabut menipis dan pandangan menjadi luas. Upanishad bukan hanya naskah. Ia adalah kesadaran yang dibukakan oleh pengalaman batin terdalam. Ia tidak berisi hukum moral, tidak menjanjikan surga, tidak menawarkan jawaban cepat. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Sebaliknya, ia mengajak pembacanya untuk menyelam ke dalam. Ia tidak berkata percaya, tapi renungkan. Ia tidak menjawab siapa Tuhan itu, tapi bertanya siapa kamu sebenarnya. Dan seperti namanya, Upanishad artinya duduk dekat. Inilah momen sakral di mana murid duduk dekat gurunya, bukan untuk mendengar ceramah, tapi untuk mengalami pencerahan melalui percakapan hening. Karena dalam tradisi India kuno, pengetahuan sejati tidak bisa dipaksa masuk melalui ajaran, tapi dibangkitkan seperti nyala kecil dari dalam jiwa seseorang. Dalam keheningan hutan-hutan kuno, di bawah bayang-bayang pohon besar dan bintang yang tak tertutup cahaya kota, dialog-dialog ini terjadi. Guru tidak memerintah, ia memancing. Murid tidak menyerap, ia menyala. Upanishad lahir dari pengalaman langsung akan realitas. Bukan eksperimen laboratorium, tapi eksperimen batin, meditasi, kontemplasi, kesendirian. Tidak ada pendiri agama, tidak ada nabi, tidak ada pewahyuan dramatis. Hanya pencarian yang jujur dan berani untuk menemukan apa yang ada di balik semua bentuk. Di balik nama, tubuh, pikiran, keyakinan, ada sesuatu yang tetap. Itulah yang dicari. Dan dari proses inilah, dunia mendapatkan warisan yang akan mengubah sejarah spiritual umat manusia. Di dalam lembaran-lembaran Upanishad tersembunyi benih dari Hindu, Buddhisme,
bahkan filsafat eksistensial modern, karena siapapun yang pernah bertanya, apa artinya menjadi manusia, sedang mengetuk pintu yang sama, pintu yang pernah dibuka oleh para bijak kuno di India ribuan tahun lalu. Daun-daun berguguran, suara alam mengisi ruang, mata murid menatap penuh harap. Tapi tidak ada jawaban yang diberikan, hanya tatapan tenang sang guru. Kamera perlahan bergerak naik ke langit malam yang bertabur bintang, membisikkan kesunyian sebagai sumber pengetahuan. Jika satu gagasan dapat mewakili Upanishad, maka itu adalah ini. Atman is Brahman. Diri sejati kita, Atman, bukanlah ego, bukan tubuh, bukan pikiran, tapi inti yang hening, yang tak berubah. Dan inti itu satu dengan Brahman, realitas tertinggi, tak berbentuk, tak bernama, tetapi menjadi segalanya. Apa yang tampak sebagai aku dan alam semesta hanyalah cermin yang berhadapan, memantulkan kesatuan yang tak terbagi. Pengetahuan tentang kesatuan ini bukan informasi, tapi pencerahan. Seperti lilin yang menyala di dalam gua hati, tidak semua orang membaca Upanishad dari kitab. Sebagian besar mendengarnya dari suara yang tenang di malam hari, dari seorang guru yang tak mengajarkan jawaban, tapi membukakan pertanyaan. Tradisi Upanishad bukanlah dogma, melainkan dialog, tanya-jawab seperti, apakah yang lebih halus dari napas? Apa yang tersisa saat semua yang bisa dilihat lenyap? Dan dalam pertanyaan itulah jawaban perlahan terbit, bukan dari guru, tapi dari dalam diri. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Beberapa kalimat dari Upanishad telah menembus ribuan tahun, tetap tajam, seperti mata pedang spiritual. Tatufam asi. Engkau adalah itu. Engkau adalah bagian dari realitas tertinggi. Aham Brahmasmi. Aku adalah Brahman. Tidak ada pemisah antara dirimu dan alam semesta. Neti, neti, bukan ini, bukan itu. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Ia hanya bisa disadari. Setiap kalimat seperti nyala api kecil yang bisa membakar seluruh kabut ego. Upanishad tidak tinggal di India. Pemikir barat seperti Schopenhauer menyebutnya sebagai karya paling mengangkat manusia. Ralph Waldo Emerson dan Thoreau mengutipnya dalam perenungan mereka tentang alam. Bahkan Buddhisme, meski lahir sebagai respon, membawa semangat perenungan Upanishad, bahwa kebenaran bukan ditemukan, melainkan disadari. Di zaman yang terlalu bising, Upanishad datang bukan sebagai doktrin, tapi sebagai cermin. Ia bertanya, siapa kamu di balik semua identitas yang kamu pakai? Ketika dunia memaksa kita untuk menjadi seseorang, Upanishad membisikkan, jadilah tidak apa-apa, karena hanya dalam kekosongan kita bisa menemukan kedalaman, dan hanya dalam kesunyian, suara Tuhan terdengar jelas. Mereka bilang, akhir dari pencarian bukanlah jawaban, tapi keheningan, dan Upanishad tak memberi banyak kesimpulan, hanya membimbingmu ke tepi jurang realitas, lalu menyuruhmu melompat. Dalam lompatan itu, kita mungkin tak menemukan Tuhan seperti yang dibayangkan, tapi kita akan menemukan sesuatu yang lebih dekat, diri, yang tak pernah pergi, yang selalu ada, yang sunyi. Don't forget to comment, like, and subscribe.